Selamat pagi para taruna dimanapun kamu berada. Bertemu kembali dengan saya dalam materi pembelajaran prosedur darurat dan SAR. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah menyampaikan definisi prosedur dan keadaan darurat. Nah, pada kajian kita hari ini ataupun materi hari ini adalah jenis-jenis keadaan darurat. Sebagaimana kita ketahui, kapal laut adalah sebagai bangunan terapung yang bergerak dengan daya dorong pada kecepatan bervariasi melintasi berbagai daerah pelayaran dalam kurun waktu tertentu, akan mengalami berbagai problematika yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca, keadaan alur pelayaran, manusia, kapal, dan lain-lain yang belum dapat diduga oleh kemampuan manusia dan pada akhirnya menimbulkan gangguan pelayaran dari kapal. Nah, gangguan pelayaran pada dasarnya dapat berupa gangguan yang langsung diatasi, baik perlu mendapat bantuan langsung dari pihak tertentu, atau gangguan yang mengakibatkan nahoda dan seluruh anak buah kapal harus terlibat, baik untuk mengatasi gangguan tersebut atau untuk harus meninggalkan kapal. Nah, keadaan-keadaan gangguan pelayaran tersebut sesuai dengan situasi dapat dikelompokkan menjadi keadaan darurat yang didasarkan pada jenis kejadian itu sendiri, sehingga keadaan darurat ini dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama adalah tubrukan, nanti kita akan tayangkan videonya. Kemudian ada kebakaran ataupun ledakan. Yang ketiga, kandas. Yang keempat, kebocoran ataupun tenggelam. Yang kelima, orang jatuh ke laut. Dan yang keenam adalah pencemaran. Keadaan darurat di kapal dapat merugikan nahoda dan anak buah kapal serta pemilik kapal maupun lingkungan laut. Bahkan juga dapat menyebabkan terganggunya ekosistem dasar laut, sehingga perlu untuk memahami kondisi keadaan darurat itu sebaik mungkin guna memiliki kemampuan dasar untuk dapat mengidentifikasi tanda-tanda keadaan darurat agar situasi tersebut dapat diatasi oleh nahoda dan anak buah kapal maupun kerjasama dengan pihak yang terkait. Yang kita bahas hari ini adalah tentang tubrukan ataupun collision, ya. Keadaan darurat karena tubrukan kapal dengan kapal ataupun kapal dengan dermaga maupun dengan benda tertentu, akan mungkin terdapat situasi kerusakan pada kapal, korban manusia, tumpahan minyak ke laut atau yang diakibatkan daripada kapal tangki ataupun kapal yang lain, pencemaran dan kebakaran. Nah, situasi lainnya adalah kepanikan ataupun ketakutan petugas di kapal yang justru memperlambat tindakan pengamanan, penyelamatan, dan penanggulangan keadaan darurat tersebut. Yang berikutnya adalah kebakaran ataupun ledakan. Kebakaran di kapal dapat terjadi di berbagai lokasi yang rawan terhadap kebakaran, misalnya di kamar mesin, ruang muatan, gudang penyimpanan perlengkapan kapal, instalasi listrik, dan tempat akomodasi nahoda dan anak buah kapal. Sedangkan ledakan dapat terjadi karena kebakaran atau sebaliknya. Kebakaran terjadi karena ledakan yang pasti kedua-duanya dapat menimbulkan situasi darurat serta perlu untuk diatasi. Nah, keadaan darurat pada situasi kebakaran dan ledakan tentu sangat berbeda dengan keadaan darurat karena tubrukan. Sebab pada situasi yang demikian terdapat kondisi yang panas dan ruang gerak terbatas, dan kadang-kadang kepanikan ataupun ketidaksiapan petugas untuk bertindak mengatasi keadaan maupun peralatan yang digunakan yang sudah tidak layak atau tempat penyimpanan yang telah berubah. Jadi berikut saya akan menyampaikan tentang video kapal. Di sini kita lihat tentang kebakaran, ya. Saya akan tayangkan ini di sini. Kita lihat, kita mulai dari sini cuplikannya. Ya. Nah, ini kapal yang terbakar. Ya. Rescue team have not reached there yet. Ya kan? Ini suatu kapal tanker yang mengalami suatu kebakaran, ya. Ini kita lihat cuplikannya seperti ini. Ya. Kemudian kita seperti ini juga. Ini ada kapal lain yang melakukan suatu bantuan penyelamatan, ya, terhadap kapal yang mengalami suatu musibah kebakaran, ya. Kemudian ini manuver kapal yang memberikan suatu bantuan. Nah, ini seperti ini masih tetap berasap, ya.
Kapal mengalami suatu kebakaran semakin membesar, dan kapal penolong pun semakin mendekat di lokasi yang terjadi suatu kebakaran. Ini yang dikatakan dengan fire on ship ya, ship on fire. Baik, ini contoh-contoh beberapa kapal mengalami suatu musibah kebakaran ya. Kemudian bagaimana kita melihat dengan kapal yang mengalami suatu tabrakan? Di sini kita lihat ya. Ini kapal mengalami suatu tabrakan. Videonya kita lihat di sini. Seperti ini. Nah, ini kapal sudah hampir berdekatan ya. Hampir berdekatan dengan posisi yang sudah sangat berdekat sekali ya. Menabrak sudah pasti ini. Tabrakan yang tidak bisa dihindarkan lagi, langsung menghantam lambung sebelah kanan kapal ya. Das ya. Jadi seperti ini. Jadi mengalami beberapa kerusakan lambung kanan ya, terutama yang di dekat haluan ya. Lihat, kita percepat videonya. Kemudian di kapal ini, di kapal lain kita lihat videonya. Ini ada kapal yang berdekatan juga ini. Nah, ini bayangkan ini sudah monofuren, sudah menghantam dinding kapal, sama-sama kapal besar. Ini kelihatannya jenis kapal pesiar ya, dan mengalami suatu kerusakan yang cukup lumayan besar ini. Kita percepat videonya. Di sini kapal yang tabrakan tadi sampai menggunakan terbalik ya di sini ya. Ini videonya kita lihat. Sampai menyebabkan terbalik ya kapal tersebut ya. Ini terbalik. Terus kita lihat lagi, kita percepat lagi. Nah, ini video di lokasi tidak di dermaga ya, video kapal dermaga ketika sedang manuver ataupun mengangkat barang memakai crane kapal itu sendiri tadi tidak ada keseimbangan sehingga menghantam kapal lain ya. Oke, kita lihat ini kecelakaan tabrakan. Kemudian kita lihat berikutnya lagi videonya ya, ini seperti ini. Nah, tabrakan mengakibatkan kapal tersebut tenggelam ya. Ini itu juga contoh-contoh kapal yang lain. Kita lihat video kapal yang seperti tabrakan ya. Ini yang sudah tabrakan ya. Kapal ini menghantam berita daripada kapal lain ya, sehingga mengakibatkan miringnya. Tuh seperti ini, dan mengakibatkan beberapa krunya terus diselamatkan karena kapal yang menabrak tadi tenggelam. Ini krunya diselamatkan dengan pakai pelampung ya. Tuh penyelamatan sementara ya, kapal sudah tenggelam nih, sudah menghantam. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat dari cuplikan-cuplikan tadi tentang materi pembelajaran prosedur darurat, itu jenis-jenis keadaan darurat di kapal yang tadi sudah saya jelaskan lengkap dengan videonya. Cuplikan videonya kapal yang mengalami suatu tabrakan, kemudian kapal mengalami suatu kebakaran ataupun ledakan. Sebagaimana biasa, silakan simak, pelajari dan catat video pembelajaran hari ini. Kemudian kirim tugas kalian ke Google Classroom. Demikian, semoga ini bermanfaat. Ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.